Jumpa lagi sobat. Pada kesempatan kali ini kami menampilkan kisah karya Langit Krisna Haryadi berjudul Gajah Mada. Selamat menikmati. Salam sejahtera untuk Anda semuanya. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan, Gajah Mada tak habis pikir akan sikap Panjiwatang yang meskipun tahu akan ada keraman, dia tidak bersikap apapun, bahkan memposisikan dirinya sebagai penonton. Gajah Mada mencurigai Panjiwatang akan memanfaatkan waktu yang tepat. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Sebelum saya kembali, Rakrian Tumenggung, berkata Bekel Gajah Mada datar, saya ingin mendapatkan jawaban yang tegas. Besok pagi akan ada keraman. Rakrian Tumenggung tak akan menggerakkan pasukan melindungi istana. Sudah aku bilang, bentak Panjiwatang, aku tidak akan ikut campur dalam pertikaian itu. Aku menganggapnya sebagai persoalan yang tidak perlu melibatkanku, melibatkan pasukan Joloyudo. Simpulan yang jelas dan tegas telah diperolehnya. Dengan demikian, Bekel Gajah Mada telah mendapatkan kepastian bahwa pasukan Jalayuda tidak bisa diharapkan, bahkan sikap pasukan Jalayuda itu bisa dikatakan makar. Raja dalam bahaya, tetapi pasukan Jalayuda hanya diam. Tindakan itu sangat tak bisa dibenarkan. Gagak Bongol yang menyimak pembicaraan itu nyaris saja isi dadanya meledak. Akan tetapi dengan sekuat tenaga Gagak Bongol berusaha menahan diri. Semula Bekel Gajah Mada dan Gagak Bongol menduga mereka tak akan bisa keluar dari bangsal Jalayuda. Namun ternyata Rakrian Panjiwatang membiarkan mereka pergi. Sikap itu pun dirasa aneh. Akan tetapi Bekel Gajah Mada dan Gagak Bongol tidak kesulitan untuk menemukan jawabnya. Bila Gajah Mada dan Gagak Bongol ditahan, maka tidak akan ada perlawanan dari istana dalam menghadapi serbuan pasukan Jolorananggono. Itu berarti kesegaran pasukan itu akan tetap utuh. Berbeda jika perlawanan yang diberikan menyebabkan kelelahan luar biasa, maka bukanlah pekerjaan yang sulit bagi Panjiwatang yang muncul belakangan dalam menggilas mereka. Tanpa banyak bicara, Bekel Gajah Mada dan Gagak Bongol membedal kudanya kembali berderap ke istana. Kabut yang turun tidak mereda, bahkan terasa makin kental. Namun untunglah kuda-kuda yang mereka tunggangi tidak direpotkan oleh keadaan itu. Seolah bagi kuda-kuda itu tebalnya kabut bukan masalah. Binatang pemakan rumput itu terus berderap. Semula Gagak Bongol bermaksud diam. Akan tetapi akhirnya Gagak Bongol tidak bisa menahan lagi, isi dadanya bergolak. Apa artinya Kakang Bekel? Teriak Gagak Bongol. Sikap Panjiwatang yang seperti itu apa bukan pemberontakan? Sebagai seorang tumenggung, Rakrian Panjiwatang berkewajiban untuk melindungi negara, melindungi raja dan segenap keluarganya. Apa yang diucapkannya hanya omong kosong. Kedengarannya bijak sekali. Temenggung Panjiwatang menganggap apa yang akan terjadi nanti sebagai pertikaian antara keluarga yang tidak perlu dicampuri. Pertikaian apa? Tidak ada pertikaian itu. Alasan itu hanya mengada-ada, Kakang Bekel. Bekel Gajah Mada tidak menjawab, kudanya terus berderap. Hei Kakang Bekel, kau tidak mendengar kata-kataku?
teriak Gagak Bongol sekali lagi. Jangan memboroskan waktu. Apa yang kau tahu, aku tahu pula. Kita harus cepat kembali ke istana. Istana benar-benar senyap. Gajah Mada tahu kalau segenap prajurit melakukan baris pendem di balik dinding dan parit memanjang di belakang gerumbul semak dan merdu. Namun Bekel Gajah Mada sekaligus merasakan betapa getir. Jumlah prajurit yang ada itu tidak ada artinya jika dihadapkan pasukan segelar sepapan yang akan menggilas istana bagai banjir bandang. Menjelang gerbang Purawakatra, Gajah Mada segera meneriakkan kata-kata sandi. Sejenak kemudian pintu regol Purawakatra yang ditutup rapat itu terbuka. Para prajurit Bayangkara segera mengelilinginya. Tidak terjadi sesuatu yang mencurigakan, tanya Bekel Gajah Mada. Tidak terjadi sesuatu, Kakang, atau jawaban yang lebih tepat adalah sampai saat ini belum. Gajah Pradombo yang juga disebut Gajah Unggon menjawab. Bekel Gajah Mada menengadah, maksudnya ingin melihat gemerlapnya bintang-bintang di langit untuk mengukur waktu. Namun kabut tebal yang melayang-layang amat mengganggunya. Lamat-lamat dari kejauhan terdengar suara burung gagak yang melengking menyayat. Gajah Mada berdesir. Saat sejenak kemudian terdengar burung gagak berteriak seperti memberikan jawaban. Suara burung gagak itu berasal dari arah wuwungan istana. Burung gagak sialan, ucap Bekel Gajah Mada dalam hati. Segenap anak buahnya merasa tidak sabar lagi untuk segera mengetahui apa yang diperoleh Bekel Gajah Mada dari pasukan Jarayuda atau Jarapati. Bagaimana hasilnya, Kakang Bekel? Lembu Pulung bertanya. Bekel Gajah Mada menebar pandang menyentuh semua wajah anak buahnya. Rakrian Dharmaputra Winesuka berada di belakang semuanya ini. Bekel Gajah Mada mengawali para prajurit Bayangkara kaget. Winesuka, desis Panji Saprang. Tandhi. Bekel Gajah Mada mengangguk. Rakuti penggeraknya, tekan Saprang Tandhi sekali lagi. Bekel Gajah Mada mengangguk. Rakuti, Rawedeng, Rapangsa, Rabanyak, Rayuyu dan Ratanca. Mereka mengubarkan keraman menggunakan alasan basi, seolah ada pertikaian di dalam keluarga istana. Padahal pertikaian itu sama sekali tidak ada. Para Bayangkara saling pandang. Pasukan mana yang terlibat? Giliran Macan Liwung bertanya. Pasukan Jolorananggono terlibat. Mereka tak ada di bangsa kesatrian. Rakrian Pujut Luntar terbujuk oleh rayuan Rakuti hingga mau bergabung. Pasti Rakrian Kuti memberikan iming-iming janji kepadanya, mungkin jabatan patih atau bahkan raja, sehingga Pujut Luntar minger kiblatnya. Bekel Gajah Mada menghirup udara mengisi paru-parunya. Segenap Bayangkara sangat jengkel. Aku telah menemui Rakrian Tumenggung Banyak Soro. Kita boleh berharap Rakrian Banyak Soro masih memiliki jiwa prajurit sejati. Tumenggung Banyak Soro kaget ketika aku sampaikan kemungkinan adanya makar itu. Banyak Soro berjanji akan segera mengirim pasukannya sebelum matahari terbit. Diharapkan mereka telah pasang gelar. Para Bayangkara merasa agak lega. Dengan demikian, masih ada kemungkinan menyelamatkan istana dari kehancuran. Bagaimana dengan Jarayuda? Risang Panjerawang bertanya sambil mengelus-elus jenggot. Mengenai Panjiwatang, aku ingin sekali mendapat kesempatan untuk menyubek mulutnya dengan pedangku ini, ucap Gagak Bongol. Para Bayangkara kaget. Panjiwatang memihak mereka yang akan melakukan pemberontakan? Risang Panjerawang bertanya. Panjiwatang mencoba memainkan perannya sendiri, Gajah Mada menjawab. Panjiwatang tahu para Rakrian Winesuka akan melakukan makar. Bahkan sangat mungkin para Rakrian Winesuka mengajak Panjiwatang
untuk bergabung. Namun Panjiwatang tidak bersedia. Panjiwatang memutuskan pasukan Dalayuda akan menempatkan diri di luar dan hanya menjadi penonton. Para Bayangkara tambah bingung. Mereka sulit menerima penjelasan itu. Menjadi penonton, Gajah Pradamba meletupkan kejengkelannya. Apakah Panjiwatang tidak merasa berkewajiban untuk melindungi raja dan menyelamatkan negara? Bekel Gajah Mada tersenyum. Gagak Bongol menggeram. Rakrian Panjiwatang menganggap persoalan ini sebagai persoalan keluarga yang tidak perlu dicampuri. Gajah Mada menambahkan, orang itu sudah gila, umpat Gajah Pradamba. Menurut kalian, apakah ada pertikaian keluarga itu? Pancing Bekel Gajah Mada. Para Bayangkara terdiam. Mereka butuh waktu mencerna alasan Panjiwatang yang tidak mau melibatkan diri. Alasan itu mengada-ada. Aku curiga Panjiwatang menyembunyikan maksud tertentu. Panji Sumprit yang semula hanya diam ikut menyampaikan pendapatnya. Pertikaian antara keluarga itu tidak ada. Pengangkatan Tuanku Jayanegara sebagai putra mahkota dilakukan sendiri oleh Kertarajasa Jayawardhana. Semua pihak mendukung keputusan itu. Itu sebabnya tadi aku mengatakan Rakrian Tumenggung Panjiwatang akan memainkan perannya sendiri. Lugas saja kita menebak. Panjiwatang memang berharap pertempuran itu berlangsung dan kemudian sama-sama hancur. Dengan demikian Panjiwatang akan berdiri di atas puing-puing pertempuran itu sebagai pemenang. Para Bayangkara mendapat gambaran makin jelas atas apa yang sebenarnya sedang berlangsung. Dengan demikian apa yang akan terjadi nanti di saat fajar menyingsing. Telah dapat diperkirakan pasukan Jalarananggana adalah pasukan yang amat terlatih dan sangat disegani. Pada awalnya prajurit Jalarananggana bercikal bakal dari prajurit Pamalayu yang pernah dikirim ke Sumatera ketika negara masih bernama Singosari. Itu sebabnya tandang gerayang dan sepak terjang pasukan Jalarananggana dikenal amat tangguh dan gegirisi. Apalagi di belakang mereka terdapat orang-orang muda seperti Rakuti, Rabanyak, Rapangsa, Rawedeng, Rayuyu, dan Ratanta. Dengan cekatan Bekel Gajah Mada mempersiapkan segala sesuatunya. Salah satu sesanti yang diyakini oleh prajurit Bayangkara adalah berjuang sampai titik darah penghabisan, berusaha sampai nyawa terpisah dari raga. Itu sebabnya Bekel Gajah Mada dan segenap pasukan Bayangkara terus berusaha dan bersikap seolah semua masalah pasti bisa diatasi. Kesulitan apapun pasti menyisakan celah. Demikian juga dengan persoalan yang muncul di tengah malam buta itu. Pasukan Jalarananggana telah meninggalkan bangsanya. Pertanyaan yang muncul, di mana mereka sekarang mesanggra. Oleh karena itu, kita harus segera menemukan mereka. Kuberikan tugas itu kepada Lembang Laut. Aku percaya pekerjaan itu terlampau ringan untukmu. Sekembali dari tugas itu, mampirlah ke Wisma Kepatihan, sampaikan semua yang kau ketahui kepada Mahapatih. Sampaikan pula persiapan-persiapan yang telah kita lakukan. Usahakan hanya Mahapatih Tadah tanpa orang lain yang mendengar laporanmu. Bekel Gajah Mada berbicara tegas. Siap, jawab Lembang Laut terengginas. Jangan menunggu besok, sekarang berangkatlah, lanjut Gajah Mada. Beberapa prajurit berkesempatan menyalami Lembang Laut yang siap melaksanakan tugas pengintaian itu. Purwakerta segera dibuka untuk memberi jalan kepada Lembang Laut. Lembang Laut adalah prajurit Bayangkara yang mempunyai kemampuan khusus dan luar biasa. Ia seorang pelacak jejak yang ulung. Hidungnya setajam hidung serigala, sehingga hanya dengan membaca angin ia tahu harus bergerak kemana
Di luar Purwakarta, di lapangan yang jauh lebih luas daripada lapangan di dalam benteng istana, Lembang laut yang berlari-lari kecil itu kemudian berhenti. Dengan ketajaman hidungnya yang memperhatikan keadaan di sekelilingnya. Dari sebuah tempat yang tidak terduga, desis Lembang laut. Akhirnya Lembang laut berlari amat kencang. Begal Gajah Mada memperhatikan anak buahnya. "Bagaimana persiapanmu?" bertanya Gajah Mada pada sekelompok Panjang Sumprit. Panjang Sumprit serta ketiga rekannya, Lembu Pulung, Joyoboyo dan Kartika Sinumping, bertugas mengamankan para prajurit Putri Kedaton. Jika istana dijarah pemberontakan, para bayangkara bisa membayangkan betapa sukar Kedaton, Bredaha dan Brekahuripan akan menjadi jarahan. Lebih-lebih Rakrian Kuti dikenal sebagai lelaki doyan perempuan. Panjang Sumprit maju selangkah. "Kami akan membawa para putri menyusul Tuan Putri Tribuanaeswari dan Narendra Duhita yang saat ini sedang mengunjungi Tuan Putri Gayatri. Hanya ada Ibunda Putri Prajna Tuan Putri Raja Dewi dan Tunggadewi. Untuk mengawal para Tuan Putri itu, kami membutuhkan tenaga lebih banyak," jawab Panjang Sumprit mewakili kelompoknya. Namun Begal Gajah Mada justru tidak sependapat. Perjalanan banyak orang justru akan menarik kecurigaan, apalagi jika menggunakan tandu. Berikan pengertian kepada para Tuan Putri akan keadaan ini. Berikan pengertian agar beliau mau menyamar sebagai orang kebanyakan, desak Gajah Mada. "Jika demikian," Panjang Sumprit menjawab, "kumohon Kakang Bekel yang menyampaikan kepada para Tuan Putri agar mengerti. Bertempur sampai mati ada hal yang amat gampang. Baliknya, menyampaikan hal-hal seperti yang Kakang Bekel maksud itu kepada para Tuan Putri adalah pekerjaan yang amat sulit. Tolong Kakang Bekel saja." Bekel tersenyum. Gajah Mada tidak keberatan memenuhi permintaan itu. "Baiklah," Gajah Mada menukar. "Sekarang aku merasa telah tiba saatnya kita berbicara persiapan yang akan kita lakukan sebelum aku membangunkan tuanku Baginda." Bagi Begal Gajah Mada, dinding menjulang yang mengelilingi istana seolah telah menjadi bagian dari dirinya. Sudut-sudut istana yang menghadap ke arah barat, kolam memanjang dan dalam yang mengelilingi bagian dalam dinding istana, serta sudut-sudut bangunan mulai dari segala yang ada di tata kerambat atau yang lazim disebut sebagai Balai Magung Mangguntur, serta Balai Witana, tempat di tengahnya yang digunakan raja untuk menerima mereka yang sewoko. Tidak ada yang lepas dari perhatiannya. Dengan ketajaman nalarnya, Begal Gajah Mada selalu berpikir, seandainya terjadi ontran-ontran, bagian manakah dari sudut-sudut istana itu yang menjadi titik lemah dan bisa dimanfaatkan musuh. Aku menghendaki penjagaan yang rapat, namun karena tenaga yang ada sangat terbatas, pusatkan pengawasan di 4 pintu gerbang. Lalu tempatkan masing-masing satu orang yang melakukan baris pendem untuk mengawati terowongan air. Amat mungkin terowongan air digunakan menyusup masuk ke balik dinding. Perintah Begal Gajah Mada. Perintah itu tidak harus dilakukan 2 kali. Para bayangkara dengan cekatan menerjemahkannya. Manakala segala perintahnya telah dilaksanakan, Gajah Mada bergegas menuju bangunan induk istana. Di dalam dinding istana yang menghadap ke arah barat dan dikelilingi benteng bata yang menjulang setinggi 30 kaki, dibelah oleh 2 buah jalan masing-masing dari pintu gerbang Purawaktra, membelah alun-alun dalam istana hingga sampai di dinding sebelah timur. Tepat di pertengahan dinding sebelah utara juga terdapat pintu terbuat dari besi perukiran yang dijaga ketat para prajurit.
membelah wilayah istana menyusur alun-alun menuju selatan, hingga dinding benteng istana sebelah selatan berbeda dengan utara, barat, dan timur. Dinding selatan tanpa pintu gerbang, di belakang balai tatak rambat, itulah letak bangunan istana utama yang menjadi kediaman raja. Tidak menyatu dengan balai Manguntur, tetapi dihubungkan jalan pendek dan menurun melalui pintu gerbang tersendiri yang ditandai dengan nama Candi Bajang Catur, berupa 4 buah kupolo kecil memanggul gada yang bersikap seolah mengawasi siapapun yang melintasi tempat itu. Srijaya Negara tengah tidur nyenyak saat pintu biliknya diketuk. Srijaya Negara segera membuka mata. Jaya Negara masih membutuhkan waktu beberapa saat untuk menenangkan. "Siapa?" tanya Jaya Negara. Gajah Mada lega karena Srijaya Negara terbangun. "Hamba tuanku, Bekel Gajah Mada. Ada alamat penting yang menyebabkan hamba tidak bisa menunda waktu untuk membangunkan tuanku," jawab Gajah Mada. Srijaya Negara mengenal Bekel Gajah Mada dengan baik. Jaya Negara merasa tenang karena dikelilingi oleh prajurit berkemampuan khusus yang diberi nama Bayangkara, yang berarti mengelilingi atau melindungi. Jika Bekel Gajah Mada sampai membangunkan tidurnya, berarti sesuatu yang luar biasa sedang terjadi. Jaya Negara bangkit dan membuka pintu. "Ada apa?" bertanya Jaya Negara. Bekel Gajah Mada agak kebingungan harus memulai dari mana. "Hei, kabut tebal sekali." "Wah," Srijaya Negara kaget melihat kabut yang demikian tebal menyelimuti istana. Kabut tebal itu menjadi tontonan yang menarik. Beberapa buah obor yang dinyalakan untuk menerangi segenap sudut istana terlihat temaram. Srijaya Negara memperhatikan keganjilan alam itu dengan lebih seksama. Kabut tebal sering dilihatnya pagi hari, akan tetapi kabut yang sedemikian tebal seperti saat itu belum pernah Jaya Negara menyaksikannya. Gajah Mada membulatkan hati menepis keraguan. "Hamba tuanku, hamba harus menyampaikan kepada tuanku bahwa pada saat ini keselamatan istana sedang terancam. Ada pihak tertentu yang hendak melakukan makar," ucap Bekel Gajah Mada. Srijaya Negara terhenyak. "Apa?" tanya Jaya Negara seperti tak percaya pada pendengarannya. Bekel Gajah Mada diam. Pimpinan pasukan kecil Bayangkara itu merasa apa yang disampaikannya telah cukup jelas. "Siapa?" tanya Jaya Negara dengan suara agak bergetar. "Siapa orang yang akan melakukan tindakan makar itu?" Seperti sebuah kebetulan, tiba-tiba terdengar burung gagak di wuwungan melengkingkan teriakannya lagi. Menyayat membelah malam, Jaya Negara menengadah menyempatkan memperhatikan suara itu. "Dari wuwungan tuanku," ucap Bekel Gajah Mada. Jaya Negara menjadi tidak sabar. "Siapa yang akan menggoyang kekuasaanku?" "Hamba telah melakukan penyelidikan tuanku," jawab Gajah Mada. "Para Dharma Putra Winesuka, Rakuti, Rapangsa, Ratansa, Rabanyak, Rayuyu, dan Rawedeng bersatu padu dengan pasukan Jalarananggana. Mereka menyiapkan serbuan banjir bandang yang akan mereka lakukan pagi ini." Jaya Negara berusaha tenang, akan tetapi tetap saja tangannya bergetar. Jaya Negara tiba-tiba merasa dadanya bagaikan terbelah. Rakrian Kuti dan teman-temannya belum lama yang lalu telah diberinya gelar anugerah sebagai para Rakrian Winesuka. Penganugerahan itu dilakukannya sendiri dengan sebuah upacara di istana. Namun kini para Winesuka itu menusuknya dari belakang. Di depannya mereka menekuk wajah amat dalam, tetapi dari belakang mereka menggoyang-goyangkan pantatnya. Dengan jelas dan gamblang, Gajah Mada kemudian membeberkan semua yang diketahui. Disampaikannya dengan lugas tanpa dikurangi atau ditambahi.
Sri Jayanegara yang di masa remaja bernama Kolo Gemet itu menyimak laporan Bekel Gajah Mada dengan cermat. Kemarahan Baginda Jayanegara makin menjadi ketika Bekel Gajah Mada juga melaporkan sikap Tumenggung Panjiwatang yang mengambil keputusan untuk tidak melindungi istana dan negara, tetapi memilih menempatkan diri di luar perang yang akan terjadi. Rakrian Tumenggung Panjiwatang menganggap apa yang terjadi itu hanyalah pertikaian antar keluarga yang tidak perlu dicampuri. Meski amat kecewa, pengganti Prabu Sri Raja Sajayawardana itu berusaha untuk bersikap tenang. Menghadapi keadaan ini, apa yang sudah kau lakukan? Tanya Jayanegara. Hamba tuanku, izinkanlah hamba menyampaikan kenyataan yang ada. Hamba sampaikan kenyataan apa adanya, tanpa hamba kurangi atau hamba tambahi, agar tuanku mendapat gambaran yang benar. Gajah Mada berbicara. Katakan, balas Jayanegara. Rakrian Tumenggung Banyak Soro dengan segenap kesatuan Jolopati telah menyatakan akan menempatkan diri melindungi tuanku. Namun demikian, karena jumlah pasukan yang akan menyerbu istana nantinya boleh dikata bagaikan banjir bandang, maka besar kemungkinan istana tidak akan bisa dipertahankan. Makin serak suara Sri Jayanegara. Hal itu jangan sampai terjadi, ucapnya. Bekel Gajah Mada bisa mengerti betapa kecewanya Jayanegara. Tetapi Bekel Gajah Mada tidak mau berbohong dan memberikan gambaran yang salah dan menyesatkan. Para prajurit Bayangkara akan berjuang sekuat tenaga, tuanku. Demikian juga dengan prajurit Jolopati akan berusaha melindungi Baginda. Kami berharap usaha kami memberikan perlawanan akan membuahkan hasil. Namun, kami tidak berani mengesampingkan kemungkinan paling buruk seandainya upaya itu tetap saja tidak berhasil membendung banjir bandang. Bekel Gajah Mada berhenti sejenak sambil mencerna sikap Sri Jayanegara. Raja Majapahit itu terpaksa harus mendengar apa yang dikatakan Bekel Gajah Mada. Ada saatnya siapapun harus mendengarkan apa yang diucapkan raja. Tetapi kini tiba saatnya pula raja harus mendengarkan apa yang akan disampaikan Bekel Gajah Mada. Betapapun sulit Jayanegara untuk menerima hal itu, betapapun pahitnya melebihi rasa pahit Protowali, yang pahit itu terpaksa harus ditelan. Jika kemungkinan buruk itu terjadi, hamba telah menyiapkan pasukan untuk menyelamatkan kerabat istana, termasuk tuanku. Meluap isi dada Jayanegara. Kau memaksaku menjadi pengecut untuk melarikan diri, sergapnya. Bekel Gajah Mada bersikap tenang. Hamba tuanku, berkata Gajah Mada, hamba telah mengambil keputusan untuk mengungsikan kerabat istana sementara untuk tuanku. Hamba mengatakan pengungsian itu hanya sebagai pilihan terakhir jika musuh memang tidak bisa dibendung. Sri Jayanegara manggut-manggut, tak tercegah isi dadanya amat sesak. Kemarahan, kejengkelan, dan kekecewaan campur aduk menjadi satu. Satu hal yang sulit diterima, Jayanegara, para rakrian Dharmaputra Winesuka ternyata musang berbulu ayam. Tidak tahu diri, Rakuti dan kawan-kawannya yang telah diberi gelar kehormatan sebagai orang-orang Winesuka itu ternyata menikamnya dari belakang. Kekecewaan yang amat sangat itu harus ditelannya. Sebenarnya lah tidak ada yang melebihi rasa sakit selain dikhianati. Mahapatih Tada sudah diberitahu, bertanya Jayanegara.